kita semua. Saya Meriana Radekaka, NIM 1PA21009, mahasiswa dari Universitas Dikes Kriya Husada Sumbawa, program studi S1 Keperawatan semester 4. Berikut ini adalah jurnal yang saya akan telah dengan tema peran pola asuh orang tua dan penggunaan gadget terhadap interaksi sosial anak prasekolah. Jurnal ini dirilis pada tahun 2019 oleh program studi sarjana psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Adapun pokok pembahasan yang pertama yaitu telah jurnal peran pola asuh dengan kecanduan gadget pada anak prasekolah dengan menggunakan metode PICO. PICO itu terdiri dari P. Problem, I. Intervensi, C. Compression, O. Outcome. Pembahasan yang pertama adalah P atau problem. Problem dari jurnal ini adalah pada kenyataannya tidak semua anak mampu berinteraksi sosial dengan baik karena setiap anak memiliki kesiapan fisik dan mental yang beragam untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, sehingga ada kalanya anak-anak memiliki hambatan dalam proses pengembangan diri pada masa prasekolah. Salah satu faktor yang mempengaruhi interaksi sosial anak adalah pola asuh orang tua. Perkembangan sosial anak sangat dipengaruhi oleh proses perlakuan atau bimbingan orang tua terhadap anak dalam berbagai aspek kehidupan sosial atau norma-norma kehidupan bermasyarakat, serta mendorong dan memberikan contoh kepada anak bagaimana menerapkan norma-norma ini dalam kehidupan sehari-hari. Problem yang berikutnya, faktor penting lain yang menghambat perkembangan sosial anak bersekolah adalah gadget. Gempuran teknologi yang semakin canggih mempengaruhi pola interaksi sosial anak terhadap lingkungan yang sekitarnya. Pernyataan ini sesuai dengan hasil studi pendahuluan di TKN Pembina dan Pasar, di mana terdapat 11 responden atau 61,1% yang menyatakan bahwa gadget memberikan pengaruh terhadap kehidupan sosial anak, mulai dari rendahnya kemampuan bersosialisasi dan beradaptasi di lingkungan sosial, kecenderungan untuk bermain dan menghabiskan waktu dengan gadget, sehingga kurangnya minat siswa untuk belajar, menjadi pemalas, kurang responsif dan interaktif terhadap lingkungan di sekitarnya, hingga meniru gaya bicara maupun perilaku pada karakter film kartun. Sedangkan 7 responden lainnya, 3,8-9%, mengungkapkan bahwa melalui gadget anak menjadi lebih pintar, lebih mengetahui berbagai informasi mengenai pelajaran sekolah. Pembahasan yang kedua yaitu I. Intervensi. Variabel tergantung dalam penelitian ini adalah interaksi sosial. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pola asuh orang tua. Kovariat dalam penelitian ini adalah penggunaan gadget. Definisi operasional dari masing-masing variabel penelitian adalah sebagai berikut. Interaksi sosial. Interaksi sosial adalah suatu hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok, di mana di dalamnya terdapat sebuah kontak sosial dan komunikasi sehingga terbentuk hubungan sosial yang saling mempengaruhi antara individu yang satu dengan individu lainnya dalam lingkungan sosial. Pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua adalah cara orang tua dalam berinteraksi dengan anak, memberikan pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk memperoleh suatu perilaku yang diinginkan. Gadget-gadget adalah berbagai macam perangkat elektronik seperti laptop, smartphone, iPad, ataupun tablet lengkap dengan berbagai fitur dan aplikasi yang tersedia, yang diciptakan khusus untuk mempermudah kehidupan manusia dalam mengakses segala informasi yang ada di dunia. Pembahasan yang ketiga yaitu C. Compression. Hasil penelitian yang pertama yaitu kategori subjek. Subjek pada penelitian ini berjumlah 100 orang yang merupakan murid dari TK Adi Mekar Indonesia dan TK Bintang Besar. Mayoritas subjek berasal dari TK Adi Mekar Indonesia dengan presentasi sebesar 88%. Penelitian yang pertama itu karakteristik subjek. Subjek pada penelitian ini berjumlah 100 orang
yang merupakan murid dari TK Adi Mekar Indonesia dan TK Bintang Besar. Mayoritas subjek berasal dari TK Adi Mekar Indonesia dengan persentase besar 88%. Berdasarkan jenis kelamin, mayoritas subjek adalah laki-laki dengan persentase besar 57%. Berdasarkan usia, mayoritas subjek berusia 5 tahun dengan persentase besar 53%. Berdasarkan usia mengenal gadget, mayoritas subjek berusia 3 tahun dengan persentase sebesar 36%. Berdasarkan jenis gadget yang digunakan, mayoritas subjek menggunakan smartphone dengan persentase besar 94. Berdasarkan jenis aplikasi yang digunakan, mayoritas subjek mengakses YouTube dengan persentase besar 81%. Penelitian yang kedua yaitu interaksi sosial. Berdasarkan hasil deskripsi pada tabel 1, terlampir menunjukkan bahwa variabel interaksi sosial memiliki mentoritas sebesar 67,5 dan mean empiris sebesar 84,14 dengan perbedaan sebesar 16,64. Hal ini menandakan subjek penelitian memiliki taraf interaksi sosial yang tinggi karena nilai mean empiris lebih besar daripada mean. Berdasarkan penyebaran frekuensi, subjek dalam penelitian ini menghasilkan rentang skor antara 35 sampai dengan 108 serta 92% subjek memiliki skor di atas mean teoritis. Kategorisasi skor interaksi sosial dapat dilihat pada tabel 2. Terlampir berdasarkan kategorisasi skor interaksi sosial di atas dapat dilihat bahwa subjek yang memiliki taraf. Hasil penelitian yang ketiga yaitu pola asuh orang tua. Pada penelitian ini, subjek terbagi ke dalam 3 kategori, pola asuh yakni pola asuh otoriter, pola asuh permisif, dan pola asuh demokratis. Berdasarkan kategorisasi skor pola asuh orang tua di atas dapat dilihat bahwa mayoritas subjek diasuh menggunakan pola asuh demokratis dengan persentase sebesar 53%. Hasil penelitian yang keempat, penggunaan gadget. Hasil deskripsi di atas pada tabel 5 terlampir menunjukkan bahwa variabel penggunaan gadget memiliki mean teoritis sebesar 75 dan mean empiris sebesar 61,50 dengan perbedaan sebesar 13,50. Hal ini menandakan subjek penelitian memiliki intensitas penggunaan gadget yang rendah karena nilai mean empiris lebih kecil daripada mean teoritis. Berdasarkan penyebaran frekuensi, subjek dalam penelitian ini menghasilkan rentang skor antara 30 sampai dengan 120 serta 33%. Subjek memiliki skor di atas mean teoritis. Kategorisasi skor penggunaan gadget dapat dilihat pada tabel 6. Terlampir berdasarkan kategorisasi skor penggunaan gadget di atas dapat dilihat bahwa mayoritas subjek memiliki taraf penggunaan gadget yang sangat rendah dengan persentase sebesar 30. Pembahasan yang keempat yaitu O. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Marshall dan Haryati menunjukkan bahwa penggunaan smartphone berpengaruh signifikan terhadap pola interaksi sosial anak balita sebesar 40,20%. Penggunaan smartphone selain untuk bermain bisa bermanfaat untuk belajar. Hal ini dikarenakan smartphone salah satu bentuk teknologi canggih saat ini dan sudah menjadi kebutuhan bagi setiap orang. Penggunaan smartphone menjadi magnet yang kuat dalam ingatan anak balita, sehingga penggunaan smartphone cenderung membuat anak balita bersifat individual dan kurang peka terhadap lingkungan. Orang tua harus mempertimbangkan berapa banyak waktu yang diperbolehkan untuk anak usia prasekolah dalam bermain gadget, karena total lama penggunaan gadget dapat mempengaruhi perkembangan anak. Waktu ideal lama anak usia prasekolah dalam menggunakan gadget yaitu 30 menit hingga 1 jam dalam sehari. Berikut pembahasan dari jurnal ini yaitu masa kanak-kanak awal adalah periode perkembangan yang dimulai dari akhir masih bayi hingga usia 6 tahun. Periode ini disebut sebagai masa prasekolah karena masa ini adalah belajar untuk lebih mandiri dan merawat dirinya sendiri, mengembangkan sejumlah keterampilan kesiapan sekolah, dan meluangkan banyak waktu untuk bermain dengan kawan-kawan sebaya.
Perkembangan otak pada anak usia dini mengalami percepatan hingga 80% dari keseluruhan otak orang dewasa. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh potensi dan kecerdasan serta dasar-dasar perilaku seseorang telah mulai terbentuk pada usia dini. Periode ini disebut sebagai periode emas atau yang lebih dikenal sebagai the golden age. Pola asuh merupakan sikap orang tua dalam berinteraksi, membimbing, membina, dan mendidik anak-anaknya dalam kehidupan sehari-hari dengan harapan menjadikan anak sukses menjalani kehidupan ini. Hal ini sejalan dengan pendapat Lewis yang menyatakan bahwa pola asuh merupakan serangkaian interaksi yang insentif orang tua mengarahkan anak untuk memiliki kecakapan hidup. Menurut Mabur dalam Masyarakat 2021 terdapat 3 gaya pengasuh. Berikut masukan dan saran. Dalam jurnal, sebaiknya lakukan edukasi kepada setiap orang tua tentang bahaya pada anak akibat kecanduan gadget dan jelaskan upaya pencegahan terhadap kecanduan gadget. Diantaranya adalah memberikan edukasi kepada orang tua terkait dampak penggunaan gadget pada usia dini. Orang tua diharapkan lebih bijaksana dalam memberikan batasan waktu pada anak dalam menggunakan gadget supaya dampak gadget terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak dapat diminimalisir. Demikian dari telaah jurnal yang telah saya paparkan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.